Halo kawan-kawan, jadi ini habis mandi. Tahu mau kasih tunjuk kalian, pohon su botak, daun-daun su berserakan. Dan saya sudah pasang lampu-lampu supaya kalau gelap su agak waram hati ya, gitu. Ini saya lagi bikin bagia, lagi coba. Jadi mari kita coba. Jadi musim gugur mulai. Jadi kamu lihat itu. Bapak itu tadi dia bel pintu rumah, dia suruh saya kasih pindah mobil karena dia mau kasih bersih daun-daun. Jadi kalau lihat dia sudah itu tuh. Dia pakai alat tiup itu pakai bensin punya ya. Kalau kakak Nona punya yang dicok di listrik itu yang pakai bensin, terus ditiup tuh semua daun-daun yang basah-basah kemarin kena hujan atau yang ini baru ditaruh di tengah-tengah jalan. Sebentar dong pemesin vakum datang ambil vakum dia gitu. Tapi tugasnya bapak-bapak ini dong harus semprot dari pinggir-pinggir jalan taruh di tengah. Baru nanti pohon-pohon itu dong potong lagi. Oh, ada lagi satu di sebelah rumah ternyata. Di jalanan sebelah rumah tuh ada, dengar dia pemesin bunyi. Tuh kamu lihat. Ayo kita lihat yang di sebelah. Jadi kawan-kawan itu mobilnya yang ada jalan sana. Tuh, dia sudah sedot daun-daunnya semua kan kawan. Ya, mungkin dari atas bisa kelihatan. Itu kawan-kawan mobilnya. Jadi ada dia punya sikat. Sekalian dia sikat kasih hilang kayak lumpur-lumpur atau daun-daun kering atau pokoknya yang menyumbat selokan gitu. Oh, ada satu lagi yang kecil di sampingnya untuk kasih bersih kayak lumut-lumut dan apa di atas trotoar. Rumput-rumput yang kecil-kecil begitu itu hilang semua. Biasa kan begituan kawan-kawan licin ya, kalau sudah musim dingin ada salju begitu licin, jadi lumut-lumut itu dikasih hilang. Itu kan sudah wajar ya kawan-kawan kalau pada saat hujan-hujan terus akhirnya lumut tumbuh di trotoar dan itu licin kawan-kawan. Kamu lihat sampai macet. Itu begitu, jadi kamu lihat di jalan bersih. Karena terus mobil di sana ya, di depan sana ya, sana. Jadi karena masuk dingin kawan-kawan, tadi malam sudah membeku, sudah es. Jadi bikin bagian nih karena lagi coba untuk mau jualan nanti kalau ini ya di acara tanggal 2 Desember. Jadi lagi coba ini, kebetulan masih ada kenari dari Merauke tuh hari, jadi saya pakai. Tapi nanti kalau sudah jual mungkin tidak pakai kenari kawan-kawan karena tidak ada lagi ya. Jadi ini bikin pakai ini cetakan itu ya kawan-kawan, apa lagi namanya, dari sendok Tupperware. Hanya supaya dia punya bulat sama kawan-kawan ya. Ini sudah kawan-kawan, kita coba bakar.
Akhirnya sudah beres kawan-kawan. Nih. Tapi masih harus dikasih kering lagi supaya di dalamnya kering. Ya. Ini saya masih kasih tinggal dalam oven supaya dia kering, nanti baru kasih masuk kering lagi. Sekarang saya mau jalan dulu. Jadi kawan-kawan, Om deh lagi siap dia mau barang. Kamu lihat, jalan. Dia mau pergi. Mama pu anak ganteng, semua tidur. Angkat muka sedikit nak. Lihat sini. Lihat sini. Kayak ke mama. Open your oga. Ya. Angkat muka. Stand. Rambutnya. Slap leker anak mama. Selamat tidur nak. Mesti gunting kuku di kuku sepanjang-panjang ini. Aduh. Lihat mama nak. Slap leker. Dah. Dari jembatan kawan-kawan, modelnya seperti ini. Yes. Halo kawan-kawan, jadi hari ini, hari Selasa, saya mau pergi ke dapurku. Itu tempat kerjanya saya yang Amstelveen yang saya buat supaya bisa istilahnya kita cooking untuk lebih dari 1.000 orang untuk sehari kayak gitu ya. Jadi saya mau dalam perjalanan, nanti sampai di sana baru kita lanjut. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Dan kawan-kawan, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Minta maaf kawan-kawan, sudah 6 hari tidak kasih masuk video karena itu sibuk-sibuk urus-urus, atur-atur, bikin planning untuk acara nanti ada Festival Budaya Indonesia Timur. Yes, Indonesia Timur kawan-kawan ya. Jadi seperti kalian tahu, di Holland itu rata-rata makanan yang merajalela itu Indonesia Tengah sama utara ya, bagian di atas ya istilahnya gitu. Pokoknya kali ini eventnya itu khusus memang WIT, Waktu Indonesia Timur. Jadi orang Timur semua punya, dan sebenarnya tuh Kakak Nona sudah diminta dari 1 tahun lalu, teman sudah suruh, boleh tidak saya kasih masuk, punya catering di embassy supaya kalau ada apa gitu, ada kita untuk yang dari Timur apa semua begitu-gitu. Cuma rasanya Kakak Nona tidak sanggup gitu. Sedangkan ini saja tadinya tuh Kakak Nona tidak berpikir mau datang mengerjakan pekerjaannya di sini karena saya pikir kan belum jalan, masih pending. Terus tapi bagaimana caranya saya mau masak untuk 600 orang kalau masak rumahan. Kalau masak rumahan bisa kawan-kawan, tapi paling tidak tuh saya mesti spend time 2 minggu untuk beres-beres. Walaupun saya punya mesin besar, umpamanya kayak blender yang begini di sini. Ini kalau tidak salah ini blender waktu itu Kakak Nona pesan itu yang 10 liter. Sedangkan saya di rumah ada blender yang dari yang sama-sama teman Vietnam itu yang kalian biasa lihat di YouTube sebelumnya untuk bikin bakso, itu blender yang 15 liter. Paling tidak, walaupun ada blender yang besar, bisa blender satu kali banyak, tapi Kakak Nona tidak punya alat untuk masak yang besar. Sedangkan kalau aku mesti siap bumbu coto Makassar untuk 600 orang, kayaknya tuh, aduh, saya bisa kerja rodi begitu ya kawan-kawannya. Jadi makanya hari tadi Kakak Nona berpikir, oh ya saya coba telepon, saya punya partner bisnis, bicara apakah saya bisa pakai dapur pas di hari yang untuk kokinya tidak masak di sini, toh. Jadi aku pakai atau apa. Jadi tadi sampai Kak Nona sampai mau syok gitu ya, karena Om saja di rumah, Kakak Nona mau minta untuk mau jualan begini tuh Om dia sudah yang dia pun negatif ting semua, jadi yang kok tidak mungkin bisa earning lah, kok tidak mungkin bisa dapat uang kembali lah, nanti ada rugi lah apalah begitu. Sampai Kakak Nona tuh stres, sampai hati-hati sekali hitung bikin pembukuan, hati-hati sekali kawan-kawan. Tapi tadi waktu Kakak Nona pikir saya tidak bakalan notok kerja untuk makanan 600 orang kalau nanti meeting pertamanya saja tuh baru hari Kamis di embassy ya.
Jadi kalau umpamanya hari Kamis itu, ini hari saya tanggal 21, hari Kamis berarti itu tanggal 23. Sedangkan acara tanggal 2 kawan-kawan. Tanggal 2 itu belum saya beli barang-barangnya, belum saya siap ini, belum tusuk sate, tangan cuma 2. Walaupun saya ada 2 orang yang nanti bakalan bantu, tapi tetap saja tidak mungkin saya sanggup kerja begitu sendiri. Karena sudah begini. Jadi akhirnya tadi malam saya pikir saya telepon saya punya partner bisnis bilang kalau boleh saya pakai dapurnya hari Jumat ya 2 kali, saya minta 2 kali. Yang ada tuh jawabannya tuh karena shock sekali, jawabannya tuh mau pakai yang penting hari yang tidak dipakai untuk masak untuk dia punya restoran, pakai. Kan saya masih punya kuncinya gitu. Terus selain itu kalau kita masak di sini, masak untuk 600 orang itu bumbu-bumbu saja bikin sambal dan sebagainya itu kacang-kacang kawan-kawan. Buat karena tuh kalau umpamanya saya masak untuk bikin bumbu planningnya itu saya ada si catat di sini. Jadi saya punya planning masak yang nanti saya masak di sini itu cuma bumbu. Jadi saya mau bikin bumbu atau ayam RW, masaknya di sini memang supaya bisa divakum, dikasih masuk di freezer. Terus bumbu coto Makassar, ayam goreng punya sambal ya, sambal ayam goreng. Jadi sambal ayam goreng juga untuk sekalian sambal songkolo bagadang gitu. Terus serundeng sama bikin bumbu yang untuk masak ikan pedis, juga bumbu rendang sedikit tapi rendang versi orang timur ya, jangan bukan rendang orang ini. Jadi mau bikin bumbunya, jadi sekitar kalau kita hitung-hitung bumbu-bumbu saja, saya mau usahakan bikin bumbu coto Makassar 15 sampai 20 kilo. Terus bumbu RW itu bukan bumbu, itu langsung mau bikin bumbu sama ayamnya. At least lah 30 kilo lah mungkin ya. Terus sambal mungkin sekitar 10 kantong atau 15 kantong sambal, karena kan yang begitu-begitu nanti masuk freezer bisa dipakai terus gitu ya. Jadi kira-kira itu saya butuh waktu 8 jam untuk masak. Dan kalau umpamanya dengan alat yang sebesar ini 8 jam, tapi kalau seandainya saya masak di rumah kawan-kawan, saya butuh waktu 2 minggu. Sedangkan saya sudah tidak punya itu waktu, makanya tadi saya bahagia sekali begitu. Terus buat saya, seperti karena buat saya nih pengalaman pertamanya saya, bakal saya ikut exhibition atau pameran-pameran seni-seni budaya kayak begini, di mana saya belajar karena Holland itu aturan terlalu banyak ya kawan-kawan, dari mulai A, B sampai Z-nya. Jadi buat saya itu betul-betul pengalaman yang akan saya buat ini pelan-pelan. Tadi itu yang buat sampai kayak Kakak Nona air mata mau jatuh itu karena begini, waktu saya bicara sama partner bisnis, saya bilang dia kalau saya mau coba ini opportunity di mana kita tidak kita dikasih stand, tidak bayar standnya, cuma kita bayar akomodasi dan listrik yang kita pakai dan sebagainya. Jadi ajang buat saya itu supaya saya bisa tahu bagaimana feelingnya kita manage apa semua di Holland. Kalau di Indonesia itu sudah biasa, kawan-kawan, di Holland belum. Jadi makanya kalian nanti saksikan, saya pasti bikin video YouTube-nya, dia punya suka duka dan bagaimananya. Sampai sejauh ini yang bantu saya tuh sudah ada 6 orang, saya butuh 1 orang lagi untuk kasir. Terus Kak Nona sudah bikin sistem di mana sistemnya supaya istilahnya tuh kalau Kak Nona tuh take away, ambil go, tidak ada pakai lama-lama nunggu antri lama begitu. Walaupun kau tahu pasti antri, jadi seperti itu. Terus kata-katanya saya punya partner bisnis tadi yang buat Kak Nona hampir menangis itu, dia bilang begini, ini opportunity yang bagus, kau harus coba. Kau buat profit ataupun kau tidak buat profit, tetap harus coba. Dia dukung, kalaupun harus dia bantu, dia bakalan bantu. Dan dia juga bilang untuk bantuan either way, di mana saja kasih tahu gitu. Jadi Kak Nona tadi langsung kayak, oh masalah tuh, kok bagaimana kok perasaan tuh tiap hari kalau berhadapan sama Pai Tua, Om selalu bilang begini, tidak mungkin kalau sama Om itu sama saja seperti dulu bikin YouTube saja, Om selalu bilang tidak mungkin. Ternyata paksa bikin juga begitu, tapi ya akhirnya di sisi lain dengan adanya Om bilang seperti itu, karena selalu hati-hati. Sumpah, karena punya hidup ini yang paling berat itu yang selalu harus saya usahakan supaya apa itu, saya Pai Tua kawan-kawan. Saya Pai Tua itu
orang yang paling sulit sekali dari itu. Kadang-kadang tuh sampai kita mau gitu ya, tapi ya begitu sudah. Tapi kita lihat saja bagaimana. Yang jelas Kakak Nona punya stres satu sudah hilang karena bisa masak di sini. Jadi saya bisa bikin planning apa semua, seperti kayak saya mau bikin kue labu dengan oven yang langsung besar, ini satu kali langsung hajar, bisa langsung untuk 500 potong atau bagaimana begitu. Secara ini dapur kawan-kawan ya. Secara ini dapur kawan-kawan, Kakak Nona mempersiapkan waktu saya bikin bisnis planningnya tuh untuk kita bisa masak satu hari buat 1.000 orang. Jadi waktu aku lalu Kakak Nona sudah kasih beres ini hanya alat-alat yang supaya koki itu bisa pakai untuk masak untuk restorannya. Saya punya partner bisnis, tapi belum, kalau umpamanya Kakak Nona mesti bikin pabrik itu masih ada 6 alat lagi atau 5 alat lagi yang harus kita beli gitu. Selain di depan juga harus di ini ya. Ayam cabai hijau itu ada ayam. Cuma ayamnya agak kering digoreng tadi. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Kita nanti lihat Kakak Nona kalau masaknya, nanti saya langsung bikin videonya. Jadi kawan-kawan, ini jam makan. Kakak Nona bawa ayam dari rumah, tapi ayamnya digoreng kekeringan. Ya, yang jelas pasti ini ayam kampung loh Raini. Oh ya? Ya, jadi sini ada Om Ani sama ada Raini. Mereka baru selesai packing barang yang untuk ini. Terus kemarin tuh toge yang dikasih Kakak Nona bawa sini, kita masak sini untuk makan. Jadi hari ini ada teman makan. Aduh, bahagia ada teman makan. Ayam yang dari ulang tahun itu kawan-kawannya, satu ekor ini Pak De. Ayam kampung langsung di satu bungkus gitu. Yang dijual nanti yang nanti dijual ayam goreng Sulawesi kayak begini. Ini ayam goreng Sulawesi. Bukan, ini bukan. Ini ayam goreng untuk bumbu RW kayak cabai hijau begitu, tapi versi timur. Gitu. Cuma Pak De, apa? Jadi bawa saja pancinya. Iya, panci-pancinya dibawa. Ye. Ini toge yang dikasih sama toko Afghanistan kemarin yang dibilang mau dibuang. Tuh. Kayak gitu. Sip. Jadi kita bertiga makan ini, enggak tahu apa tuh di dalam situ. Kita makan. Kakak Nona bawa, saya punya nasi hitam ya untuk dimakan. Sip. Saya sama Om Anis dan ini kita makan dulu. Jadi kawan-kawan, ini kita sudah selesai makan. Sekarang saya mau potong ini untuk minta tolong bantu makan. Minta tolong bantu makan karena tidak sanggup makan sendiri di rumahnya. Coba-coba tester begitu tuh selalu harus ada yang bantu. Dan paling tidak dengan adanya pada saat nanti bisa masak di sini untuk 2 hari, saya punya problem untuk masak-masakan yang begitu banyak orang tuh sudah beres, sudah tidak perlu, cuma tinggal making planning bagaimana dikerjakannya dan barang-barang harus kita kumpul. Intinya kawan-kawan, semoga dengan adanya Pesta Budaya Indonesia Timur ya, jadi ya kita bisa mulai menjayakan makanan Indonesian Timur daerah sini. Mari kawan-kawan, kita sama-sama kasih tunjuk buat orang Belanda, Indonesia Timur punya makanan itu juga enak-enak, bukan cuma tidak enak saja, banyak makanan Indonesia Timur tuh yang enak. Indonesia Timur tuh apa? Bali itu Indonesia Timur, Sulawesi Indonesia Timur, Maluku Indonesia Timur, dan Papua ya. Jadi kalian orang Bali, Papua, Sulawesi dan Maluku setelah NTT, tidak lupa kawan-kawan juga Indonesia Timur ya. Ayo kita jayakan makanan Indonesia Timur di Holland. Sip. Bismillah. Jadi doakan Kakak Nona sukses nanti hari tanggal 2 ya. Bagaimana lanjutnya kita suka duka nanti kalian lihat di vlog-vlog yang akan saya bikin. Sekarang saya mau siap-siap beres-beres, terus saya juga harus pulang karena kalau saya pulang sebentar di atas 4:30 kena macet gitu. Sip. Kawan-kawan, ini roti abon gulung khas Papua ya. Jadi saya ini lagi kenapa bikin, karena ini dari 2 macam tepung yang berbeda. Saya lagi berusaha cari tepung lokal yang bisa membuat roti itu halus seperti kayak kalau kita pakai terigu cakra di Indonesia. Itu sangat susah kawan-kawan, tapi bismillah supaya kita bisa jual nanti murah. Terima kasih sudah nonton kawan-kawan.